Namaste, namaskaran. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam mengatasi segala kesulitan. Jangan lupa subscribe Lesok Movie dan follow sosial media Lesok Movie yang lain ya, seperti Instagram dan TikTok. Karena mulai hari ini, Lesok Movie mempunyai akun TikTok bernama @bang_jeder. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Masterpiece. Film ini dibintangi oleh aktor Mollywood megastar Mammootty dan disutradarai oleh Ajay Vasudev. Film ini request dari Zoya Killer, Caca, dan Vina Palawi yang bercerita tentang misteri pembunuhan mahasiswi yang dibuang di halaman belakang kampus. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Edward adalah profesor di kampus Maharaja, Tekan adalah polisi yang masih muda, Rama adalah polisi bahlul bawahan Tekan, Vedika adalah mahasiswi cantik dan putri dari seorang pemimpin partai. Di kampus Maharaja terdapat dua geng mahasiswa, yaitu geng yang diketuai oleh Roshan dan geng yang diketuai oleh Mahesh. Dua geng ini terus berkelahi. Dalam hal apapun, mereka selalu berseteru. Roshan terus berusaha menghancurkan Mahesh. Ayah Roshan bernama Philip adalah wakil rektor di kampus itu. Salah satu anggota geng Mahesh yang polos dan baik hati bernama Unni mempunyai kekasih bernama Vedika. Vedika adalah mahasiswi cantik yang terkenal di kampus lain. Roshan juga sangat menyukai Vedika. Ayah Vedika adalah seorang ketua partai di wilayah itu. Suatu hari, kampus Vedika mengadakan acara yang mengundang Menteri Pendidikan. Tetapi, terdengar kabar Menteri Pendidikan berhalangan hadir. Vedika terus berupaya untuk mendatangkan Menteri Pendidikan. Tiba-tiba, Vedika ditelepon temannya yang mengatakan ia melihat Menteri Pendidikan. Ternyata, Menteri Pendidikan sedang berada di kota itu. Vedika senang dan ingin bertemu dengan Menteri Pendidikan. Beberapa hari kemudian, acara pun dimulai. Mahasiswa Maharaja juga ikut hadir dalam acara itu. Menteri Pendidikan yang didampingi polisi muda bernama Tekan akhirnya bisa hadir dalam acara itu. Karena acara berjalan sukses, Bu Menteri mengucapkan selamat kepada Vedika. Tiba-tiba, malam hari, Vedika menunggu di pantai dan ingin bertemu dengan Unni karena ada hal penting yang ingin Vedika sampaikan. Sahabat-sahabat Unni mengatakan, "Kau datangi saja Vedika, Unni, karena jam 12 malam tepat nanti adalah ulang tahun Vedika." Unni pun didukung anggota geng Mahesh untuk menemui Vedika. Tetapi sebelumnya, Unni, Mahesh, dan anggota gengnya minum-minum terlebih dahulu. Ternyata, minuman Unni sudah diberi alkohol dosis tinggi oleh penjaga kantin kampus bernama Mani. Roshan memerintahkan Mani untuk melakukan itu karena Roshan ingin merusak hubungan Unni dan Vedika. Hal ini diketahui oleh karyawan Mani bernama Reggie. Akhirnya, Unni minum minuman itu. Mani lalu diperintahkan Roshan untuk menelpon Rama agar menilang Unni karena mabuk. Terlihat, Roshan pergi naik mobil entah kemana. Setelah itu, Unni naik motor pergi ke pinggir pantai. Di tengah perjalanan, ada polisi bahlul bernama Rama menilang Unni karena terbukti mabuk. Tekan datang dan mengatakan kepada Rama, bawa Unni ke kantor polisi. Setelah melengkapi berkas formalitas Unni, bebaskan dia. Besok pagi, Reggie menemukan mayat Vedika di belakang kampus Maharaja. Ayo, dead body, ayo. Kepolisian dan pihak kampus mendatangi TKP. Terlihat anjing menggonggong ke arah luar pagar belakang. Ayah Vedika datang dan menangis melihat mayat anaknya. Sahabat Vedika bernama Ramlat juga datang dan menangis melihat mayat Vedika. Kasus ini ditangani oleh polisi muda bernama Tekan. Tekan melihat anggota geng Roshan menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Tekan lalu memanggil beberapa orang untuk diinterogasi seperti Reggie, Mani, dan lain-lain. Ada satu orang saksi mata pemabuk yang mengaku melihat malam itu seseorang melempar mayat wanita ke halaman belakang kampus, tapi ia tidak tahu wajah pelaku. Polisi juga berasumsi pelaku memiliki tinggi badan lebih dari 6 kaki sehingga bisa melempar mayat ke halaman belakang kampus. Polisi menemukan HP Vedika yang melakukan panggilan terakhir kepada Unni. Tekan lalu melihat laporan otopsi Vedika. Vedika telah diperkosa secara brutal dan penyebab kematiannya karena dipukul di bagian kepala dengan besi. Setelah Tekan dan Tama menyelidiki kasus ini, mereka berdua yakin Unni adalah pelakunya. Tekan, Rama, dan kepolisian mendatangi kampus Maharaja dan ingin menangkap Unni. Mahesh mendengar hal ini berusaha menyembunyikan Unni di gudang belakang kampus. Namun rencana itu diketahui Tekan. Tekan masuk ke gudang belakang kampus untuk mencari Unni, tetapi Unni melarikan diri. Unni lari ke atas gedung dan mengancam akan melakukan bunuh diri karena Unni ngotot bukan dia yang membunuh Vedika. Tekan melihat itu bertindak hati-hati. Tekan berlari dengan kencang dan menyelamatkan Unni. Tekan dan Unni kemudian jatuh ke bawah dan diselamatkan oleh tali pemadam kebakaran. Unni lalu dibawa ke kantor polisi. Orang tua Unni memohon kepada kepolisian agar membebaskan Unni karena mereka yakin Unni adalah pemuda baik yang tidak mungkin membunuh Vedika. Ayah Vedika mendesak kepolisian agar segera memenjarakan Unni. Tekan dan Rama terus menginterogasi Unni. Tekan kemudian bertemu dengan Kapolsek dan meminta dukungan Kapolsek atas kasus ini. Tekan berjanji akan membuat Unni mengakui bahwa ia telah membunuh Vedika. Kapolsek yang juga ditekan terus oleh ayah Vedika mendukung upaya Tekan ini agar kasus ini segera tuntas. Beberapa hari kemudian, Unni dinyatakan tewas bunuh diri di kantor polisi. Anggota geng Mahesh dan mahasiswa lain mengamuk mendengar hal ini, sedangkan geng Roshan merasa senang. Geng Mahesh yakin Unni pasti dibunuh kepolisian. Mereka menuntut kepolisian bertanggung jawab atas hal ini. Akhirnya, keributan tidak terelakkan. Mahasiswa dan kepolisian bentrok di kantor polisi. Tekan babak belur dihajar Mahesh dan gengnya. Keesokan harinya, mahasiswa turun ke jalan dan terus mendesak kepolisian bertanggung jawab atas kematian Unni. Berita ini menjadi trending topik di media. Kepolisian dipojokkan oleh masyarakat. Rektor memanggil Philip dan memberitahu akan ada profesor baru yang akan mengajar di kampus Maharaja. Profesor baru itu bernama Edward Livingston. Philip tidak tahu siapa Edward dan apa latar belakang Edward. Wali kota turun tangan dan mendesak Kapolsek angkat bicara mengenai kasus ini. Akhirnya, Kapolsek mencopot Tekan, Rama, dan kawan-kawan. Mereka semua akan diganti dengan tim kepolisian yang baru yang akan dipimpin oleh polisi bernama Durga. Mulai sekarang, kasus ini diambil alih oleh Durga. Durga mulai membaca berkas tentang kasus Unni. Durga bertemu dengan Tekan yang masih terluka untuk menggali informasi. Malam itu, Unni ditilang Rama. Kemudian, jam 4 subuh, Unni dibebaskan dari kantor polisi. Karena Vedika sangat mencintai Unni dan ingin merayakan ultahnya, Vedika rela menunggu Unni hingga berjam-jam.
Lalu, kenapa Fedika diperkosa? Siapa yang memperkosa Fedika? Durga berasumsi ada pelaku lain yang tahu mengenai pertemuan Uni dan Fedika. Setelah itu, Durga bertemu dengan Rama untuk menggali informasi. Rama mengatakan, Bu Durga, saat saya menginterogasi Uni merasa lapar. Saya pergi membelikannya makan. Ternyata, air galon di penjara sudah habis. Saya pergi membeli air. Saat saya kembali, Uni sudah tewas gantung diri. Durga bertemu dengan Reji dan Mani. Reji adalah orang yang pertama kali melihat mayat Fedika. Mani juga mengakui bahwa ia mencampur minuman Uni dengan alkohol dosis tinggi atas perintah Rosan. Rosan memiliki tinggi lebih dari 6 kaki. Rosan juga mempunyai catatan kriminal di kepolisian. Di malam pembunuhan itu, Mani mengatakan Rosan pergi menggunakan mobil entah kemana. Durga yakin Rosanlah pelakunya karena semua petunjuk mengarah kepada Rosan. Durga memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Rosan. Kepolisian mendatangi kampus Maharaja. Geng Rosan yang mengetahui hal ini tidak terima dan berusaha melindungi Rosan. Pertempuran pun tidak terelakkan. Mahes dan gengnya tidak ikut campur dan senang melihat hal ini karena kalau jumlah anak buah Durga meminta bantuan. Durga dengan kekuatan penuh datang dan menyerang mahasiswa. Di tengah keributan, datanglah sang profesor baru bernama Edward Livingston. Edward tetap tenang dan tidak panik di tengah pertempuran yang terjadi. Tak lama kemudian, polisi dan mahasiswa membubarkan diri. Edward bertemu dengan rektor dan Philip untuk melengkapi berkas kontrak kerja. Edward lalu mengenalkan diri dan menyapa kepada seluruh pengajar dan staf di kampus. Edward mengajar di hari pertama. Hari itu, ia mengajar tentang bahasa Inggris di kelas Rosan. Seperti biasa, sebagai profesor baru, Edward mengenalkan diri, tetapi Rosan membuat gaduh dan Edward menyuruhnya untuk diam. Edward marah sambil memukul meja Rosan. Sejak itu, para mahasiswa takut kepada Edward. Edward melakukan hal itu karena ia sayang kepada mahasiswanya. Ia ingin mendidik mahasiswanya menjadi generasi yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, Edward beradaptasi dengan kampus baru dan menyatu dengan mahasiswa. Edward sangat sayang dengan mahasiswanya. Edward sangat mencintai kampus Maharaja. Apapun itu, ia akan lakukan demi nama baik kampus Maharaja. Wali kota memanggil Durga dan kepolisian. Wali kota menegur keras kepolisian karena bentrok dengan mahasiswa. Wali kota lalu melarang kepolisian memasuki kampus tanpa izin. Sejak mengajar di kampus, Edward bersahabat dekat dengan Philip. Malam hari, Edward bercengkrama dengan Philip. Edward memberitahu Philip bahwa Rosan menghisap obat terlarang. Philip mengatakan, "Iya Edward, saya sudah tahu hal itu, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Aku dan Rosan sudah lama tidak berbicara. Rosan menganggapku ayah yang gagal setelah aku bercerai dengan istriku. Harta satu-satunya yang kumiliki sekarang hanyalah Rosan. Jika nanti Rosan ditangkap polisi, aku akan mengundurkan diri dari kampus ini." Edward tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Karena dilarang memasuki kampus, kepolisian dan wali kota mendatangi kampus melalui seminar. Menteri Pendidikan juga ikut hadir di sana. Mereka berkumpul untuk mencari solusi kasus kematian Fedika. Kapolsek mengatakan ia menyesalkan tragedi bunuh dirinya Uni di kantor polisi. Tetapi kasus ini harus tetap dituntaskan. Oleh karena itu, kepolisian meminta izin secara baik-baik untuk memanggil 4 anggota geng Mahes dan 4 anggota geng Rosan. Edward kemudian mencecar Kapolsek dengan berbagai pertanyaan. Edward mengatakan, "Pak Kapolsek, atas dasar apa Bapak menahan Uni? Dan sampai sekarang polisi belum memberikan keterangan yang jelas tentang laporan otopsi Uni." Berdasarkan TKP, anjing kepolisian menggonggong ke arah pagar belakang. Tinggi pelaku lebih dari 6 inci. Kalau misal pelakunya dari 8 mahasiswa yang Bapak curigai ini, untuk apa pelaku memperkosa dan membunuh Fedika lalu membuang mayatnya di sini? Artinya, mereka semua tidak terlibat. Pelaku bukan dari dalam kampus, tetapi dari luar kampus. Maaf Bapak Kapolsek, tanpa surat pengantar pengadilan, Bapak tidak bisa menahan para mahasiswa ini. Edward diberi tepuk tangan yang meriah oleh para mahasiswa karena membela martabat kampus. Kapolsek tidak bisa menjawab dan hanya terdiam membisu. Kepolisian merasa dipermalukan. Akhirnya, Menteri Pendidikan menengahi hal ini dan setuju untuk tidak menahan para mahasiswa. Tetapi kasus ini tetap berjalan. Karena kepolisian tidak bisa membantu, ayah Fedika, seorang pemimpin partai, membayar para preman untuk membawa 8 mahasiswa keluar kampus agar bisa ditangkap kepolisian. Durga sangat mendukung tindakan ayah Fedika. Durga dan ayah Fedika bersatu untuk menangkap Rosan dan kawan-kawan. Edward tidak tinggal diam. Edward akan berdiri paling depan dan membela para mahasiswanya. Pertarungan pun tidak terelakkan. Edward sendirian menghajar para preman itu. Setelah berhasil mengajar mereka semua, para preman lain datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Akhirnya, geng Mahes dan geng Rosan bersatu demi membantu Edward mengajar para preman itu. Setelah berhasil mengusir para preman itu, Edward menelpon Durga dan menyuruh Durga menangkap para preman bayaran itu. Durga marah besar kepada Edward, tetapi Edward semakin dicintai para mahasiswa. Karena selain berhasil melindungi para mahasiswa, Edward juga berhasil menyatukan geng Mahes dan geng Rosan. Suatu pagi, saat Edward hendak mengajar di kelas, Edward melihat ada beberapa orang yang menjadi staf baru di kampus, seperti 2 orang satpam, 1 orang penjaga asrama, 1 tukang listrik, dan 1 orang tukang ledeng. Edward melihat 5 staf baru itu menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Edward kemudian bertanya kepada Philip. Philip mengatakan, orang-orang baru itu kerja di sini atas rekomendasi pemerintah pusat. Edward yakin 5 orang itu adalah polisi yang ditugaskan untuk mengintai mahasiswa. Edward memberitahukan hal ini kepada geng Mahes dan geng Rosan. Edward memerintahkan mereka untuk berhati-hati dan tidak keluar kampus dahulu. Suatu malam, Edward mengecek keberadaan mahasiswanya. Ternyata, Mahes, teman Mahes, dan Rosan diam-diam keluar kampus untuk menemui pacar Mahes bernama Ramlat di acara pernikahan. Edward marah mendengar hal itu. Edward bergegas pergi menyusul mereka. Ramlat sedang mengatakan sesuatu yang penting kepada Mahes. Rosan mengetahui ada Rama di acara pernikahan itu, langsung memberitahu Mahes dan mengajaknya kembali ke kampus. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Tekan. Tekan sudah sembuh dan kembali bertugas. Mereka berempat terlibat baku hantam. Tekan berhasil membekuk Rosan. Rosan menyuruh Mahes dan temannya pergi menyelamatkan diri. Mereka berdua berlari dan menemukan mobil Edward. Edward menyuruh mereka segera masuk ke dalam mobil dan menyelamatkan diri. Beberapa menit kemudian, Durga datang dan merasa senang. Akhirnya kepolisian berhasil menangkap Rosan yang selama ini mereka buru. Kepolisian akan menekan Rosan dan mengakui telah membunuh Fedika. Dengan begitu, kasus ini akan selesai. Rosan kemudian melakukan hal cerdik. Ia menyalakan HP-nya agar Edward dan Mahes bisa mengetahui lokasi Rosan sekaligus mendengarkan percakapan kepolisian. Kepolisian menyembunyikan Rosan di gudang kosong. Besok pagi, Durga dan kepolisian dengan penuh percaya diri mengundang media ke kantor polisi. Durga juga memanggil banyak polisi untuk berjaga-jaga dan akan melakukan konferensi pers terkait kasus Fedika. Durga lalu memerintahkan Tekan untuk membawa Rosan ke kantor polisi. Tekan pergi ke gudang dan kaget karena Rosan tidak ada di gudang kosong itu. Ternyata, Edward tadi malam membuntuti kepolisian dan berhasil membawa Rosan kembali ke asrama kampus.
Edward mengatakan kepada awak media, tadi malam Rosan dihajar oleh kepolisian. Kepolisian bekerja sama dengan ayah Fedika untuk menangkap Rosan secara ilegal tanpa surat perintah. Dan sekarang Rosan ada di asrama kampus. Karena kepolisian tidak mampu mencari siapa pelaku sebenarnya, saya dan mahasiswa akan mencari pelaku sebenarnya. Beri kami waktu 10 hari. Kepolisian dipermalukan lagi. Durga semakin murka dengan Edward. Kepolisian mengancam balik Edward dengan kasus pencemaran nama baik jika gagal mencari pelakunya. Edward tetap tenang dan tersenyum. Edward mendapatkan tepuk tangan dari para mahasiswa dan awak media. Edward mulai melakukan penyelidikan. Ia bertemu secara baik-baik dengan ayah Fedika dan berjanji akan menemukan pelakunya. Ayah Fedika tak henti-hentinya menangis atas kematian tragis yang menimpa putrinya. Ia juga menggali informasi dari kedua orang tua Uni dan Ramlat, sahabat Fedika. Edward juga mengikuti gerak-gerik Tekan. Edward kemudian melihat rekaman acara terakhir Fedika yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan. Edward meminta para mahasiswanya mencoba memperagakan saat pelaku melempar mayat Fedika. Setelah melakukan itu semua, Edward berasumsi pelaku pasti menaiki kap mobil untuk membuang mayat Fedika. Edward juga mendatangi kantor forensik dan meminta laporan forensik Fedika. Rama adalah polisi balul yang sangat menyukai film. Dalam acara peluncuran film, Edward bertemu dengan salah satu produser dan mengajak Rama untuk selfie bersama. 8 hari sudah Edward menyelidiki kasus ini. Jika 2 hari ke depan Edward tidak bisa menemukan pelaku, maka Rosan, Mahes, dan yang lain akan ditangkap polisi. Rosan mulai ketakutan. Rosan tidak ingin masuk penjara. Malam hari, Rosan mempertemukan kedua orang tuanya yang sudah lama berpisah. Edward, Mahes, dan yang lain makan dan minum bersama merayakan bersatunya kedua orang tua Rosan. Tiba-tiba, Mahes mendapatkan telepon dari Ramlat dan mengatakan bahwa Ramlat akan segera dijodohkan dengan pria lain. Mahes panik dan ingin bertemu dengan Ramlat di tepi pantai untuk membicarakan hal ini. Ramlat adalah mahasiswi muslim yang juga seorang jurnalis. Edward memberikan support kepada Mahes. Mahes bersiap-siap pergi menemui Ramlat. Sebelum berangkat, Mahes minum segelas homer. Melihat hal ini, Rosan yang tidak mau masuk penjara terpaksa menjebak Mahes. Rosan memberitakan Mani untuk telepon polisi agar Mahes ditilang dan ditangkap. Hal licik Rosan ini diketahui oleh Edward, tapi Edward sengaja membiarkan hal itu. Di tengah perjalanan, Mahes ditangkap polisi. Setelah itu, Rama menjemput paksa Ramlat dan membawanya ke rumah kosong. Rama ingin memerkosa Ramlat, tetapi Edward datang tepat waktu. Edward menghajar Rama habis-habisan. Edward memaksa Rama untuk berbicara yang sebenarnya. Rama pun mengakui semua kejahatannya kepada Fedika dan Uni. Rama juga bersedia mengatakan hal itu di depan media. Tepat di hari ke-10, semua media, polisi, ayah Fedika, ayah Uni, dan seluruh mahasiswa berkumpul di kampus Maharaja. Edward datang untuk melakukan konferensi pers. Edward juga membawa serta Ramlat dan Rama. Kepolisian kaget kenapa Rama akan melakukan konferensi pers bersama Edward. Durga bingung dengan apa yang terjadi. Rama mengatakan, aku melakukan ini semua hanya untuknya. Dialah pelakunya. Iya, aku dia. Rama mengatakan itu sambil menunjuk Tekan. Barulah di sini diceritakan fakta tentang pembunuhan Fedika dan Uni. Dahulu, Tekan adalah anak yatim piatu yang lahir dari keluarga miskin. Tekan dibiayai hidupnya hingga menjadi polisi oleh Pak Krishna, seorang pemimpin partai yang tidak lain adalah suami Bu Menteri Pendidikan sekarang. Tekan lalu selingkuh dengan istri Pak Krishna. Hubungan ini diketahui oleh Pak Krishna. Tekan lalu membunuh Pak Krishna dan membuat seakan-akan Pak Krishna dibunuh partai oposisi. Dalam pemilihan selanjutnya, istri Pak Krishna terpilih menjadi Menteri Pendidikan hingga saat ini. Beberapa waktu lalu, ada acara di kampus Fedika. Tidak sengaja, Ramlat melewati sebuah rumah kosong dan melihat Bu Menteri Pendidikan bersama Tekan masuk ke dalam rumah kosong yang dijaga ketat oleh Rama. Melihat hal itu, Ramlat langsung telepon Fedika dan mengajaknya untuk bertemu. Kebetulan, Fedika juga sedang mencari Bu Menteri Pendidikan sebagai tamu di acara kampusnya. Fedika sangat antusias bertemu Ramlat. Setelah bertemu, Ramlat menceritakan semuanya kepada Fedika. Fedika kaget mendengar hal itu. Ramlat mempunyai strategi cerdas sebagai jurnalis. Ramlat lalu menyuruh Fedika untuk masuk ke rumah kosong itu melalui pintu depan dan bertanya kepada Rama di mana keberadaan Bu Menteri. Sedangkan Ramlat akan masuk lewat pintu belakang dan merekam video apa yang dilakukan oleh Tekan dan Bu Menteri. Fedika lalu pergi ke rumah itu dan bertanya kepada Rama. Rama berbohong dengan mengatakan Bu Menteri tidak ada di sini. Setelah Ramlat berhasil merekam video asusila Tekan dan Bu Menteri, Ramlat dan Fedika kabur melarikan diri. Rama memberitahu Tekan bahwa Fedika melihat Bu Menteri masuk ke rumah ini. Tekan yang habis melakukan hubungan intim dengan Bu Menteri mengecek CCTV dan ternyata ada wanita berkerudung yang merekam video Tekan. Tekan tidak tahu wajah Ramlat. Tekan berniat membunuh Fedika dan Ramlat. Fedika mulai ketakutan dan ingin membicarakan hal ini dengan Uni. Malam itu, Fedika ingin bertemu dengan Uni di pinggir pantai. Mani memberitahu Rama agar menilang Uni, sedangkan Uni memberitahu Rama bahwa ia akan bertemu dengan Fedika di pinggir pantai. Uni lalu ditahan di kantor polisi. Tekan dan Rama kemudian menyusul Fedika dan membawanya paksa ke rumah kosong. Fedika dipaksa untuk mengaku siapa temannya yang memakai kerudung yang merekam video. Fedika tutup mulut demi melindungi Ramlat. Karena tidak mau menyebut nama Ramlat, Rama lalu memperkosa Fedika dengan brutal. Setelah itu, Tekan memukul kepala Fedika dengan besi hingga tewas. Tekan sengaja membunuh Fedika untuk menakut-nakuti Ramlat. Rama diperintahkan Tekan untuk membersihkan sidik jari guna menghilangkan jejak dan membuang mayat Fedika ke halaman belakang kampus. Setelah semua orang menemukan mayat Fedika, Tekan sengaja menangkap Uni agar Uni mengaku telah membunuh Fedika. Tetapi Uni tidak mau mengaku. Tekan lalu menyuruh Rama untuk menggantung Uni dan terlihat seakan-akan seperti bunuh diri. Akhirnya terungkaplah semua mengenai fakta pembunuhan Fedika dan Uni. Setelah itu, Tekan ngamuk dan menembak Rama hingga tewas. Tekan berusaha melarikan diri. Edward juga marah dan mengejar Tekan. Tekan terjebak di rooftop gedung kampus Maharaja. Edward dan Tekan terlibat baku hantam. Para mahasiswa menahan kepolisian agar tidak bisa melindungi Tekan. Edward lalu mengambil pistol Tekan yang jatuh di lantai. Tanpa basa-basi, Edward menendang Tekan dan menembak tepat ke jantung Tekan hingga tewas. Mayat Tekan lalu terjatuh dari atas gedung tepat di depan kedua orang tua Uni dan orang tua Fedika. Kasus ini akhirnya ditutup dan diselesaikan dengan tuntas.
Menteri Pendidikan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu, Edward menghilang. Para mahasiswa berdemo di kantor polisi menuntut kepolisian agar membebaskan Edward karena mahasiswa yakin Edward ditahan kepolisian. Kapolsek baru mengajak Philip dan beberapa mahasiswa masuk ke dalam kantor polisi dan mempertemukan dengan seseorang yang mengaku bernama Edward Livingston. Orang itu marah-marah karena ditahan kepolisian selama 3 bulan tanpa alasan yang jelas. Philip dan para mahasiswa kaget karena ternyata Edward Livingston yang dimaksud bukan pria itu. Philip lalu bertanya kepada Kapolsek baru, "Bu, bukan Edward ini yang kami cari, tetapi Edward yang kemarin membantu menuntaskan kasus pembunuhan Fredika dan Uni." Kapolsek menjawab, "Orang yang kau maksud bukan Edward Livingston, seorang profesor. Dia adalah seorang polisi satuan investigasi khusus dari pusat. Dia adalah perwira terbaik, pemberani, dan selalu berhasil melaksanakan tugas. Ia bernama Anto Anthony." Or a special investigation officer from the Central Force. Anto Anthony IPS. Ternyata, selama ini Anthony menyamar sebagai profesor untuk menuntaskan kasus ini. 5 orang polisi yang ditugaskan sebagai satpam, tukang listrik, dan tukang ledeng di asrama mahasiswa adalah anak buah terbaik Anthony. Habis. Apa pesan dari film ini? 1. Seorang polisi seharusnya menjadi penegak hukum yang adil, bukan malah menjadikan hukum sebagai tameng untuk menutupi kejahatan mereka. 2. Selingkuh adalah penyakit yang bisa merusak segalanya. Tidak ada happy ending dalam perselingkuhan. Cintailah pasangan halalmu seutuhnya, karena pasanganmu adalah jodoh terbaik yang diberikan Tuhan untukmu. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.